Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang historiografi, teologi, dan reformasi pendidikan Syekh Ahmad Surkati di Nusantara. Dinamika Islam di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 ditandai oleh transmisi intelektual yang kuat antara Timur Tengah dan Nusantara dalam konteks politik, etis, kolonial, dan kebangkitan nasionalisme, muncul tokoh-tokoh pembaharu. Salah satunya Syekh Ahmad Syurkati, seorang ulama asal Sudan. Punten. Pendahuluan arsitek perubahan dari tanah Sudan. Yang pertama ada pembaharuan teologis, mengatasi konflik kafaah yang memicu perpecahan sosial. Yang kedua, reformasi kurikulum, meletakkan dasar bagi modernisme pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemantik nasionalisme, yaitu menjadi guru spiritual bagi para pendiri bangsa Indonesia. Bab 1, genealogi, masa kecil dan formasi intelektual. Satu, latar belakang dan nama Syurkati. Ahmad bin Muhammad Asyurkati Al-Ansori lahir di desa Udfu, Jazirah Arku, dekat Dongola, Sudan, sekitar tahun 1875 Masehi. Dongola, pusat peradaban Islam di lembah Sungai Nil, menjadi titik temu budaya Arab dan Afrika. Nama Surkati berasal dari bahasa Dongolawi. Sur yaitu buku dan kati yaitu banyak, yang berarti banyak buku. Julukan ini awalnya diberikan kepada kakeknya, seorang ulama dengan koleksi kitab melimpah, dan kemudian diwarisi oleh Ahmad Surkati. Dan yang kedua, pendidikan awal dan tantangan politik. Pendidikan awal Surkati langsung di bawah bimbingan ayahnya, seorang lulusan Al-Azhar. Ia menghafal Al-Quran pada usia muda dan melanjutkan studi di Mahad Syarqi Dongola. Ambisi untuk melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar di Kairo terhalang oleh kondisi geopolitik. Sudan saat itu berada di bawah kekuasaan negara Mahdiyah 1885 sampai dengan 1899 yang melarang perjalanan ke Mesir akibat konflik sengit dengan pemerintahan Mesir Inggris. Larangan ini mendorong Sukarti mencari kiblat keilmuan lainnya. Hijrah ke Haramain, Mekah dan Madinah. Periode Madinah 4,5 tahun. Memperdalam ilmu agama dan sastra Arab. Berguru kepada Syekh Syalih, Syekh Umar Hamdan, yaitu ahli hadis, Syekh Muhammad Al-Khuyari, ilmu Al-Quran, Syekh Ahmad Mahjub, Syekh Mubarak An-Nismat, yaitu fikih Syafi'i, dan Syekh Muhammad Al-Barzan, bahasa Arab. Yang kedua, periode Mekah 11 tahun. Belajar di Darul Ulum, fokus pada hadis dan fikih perbandingan. Meraih gelar Al-Alamah pada tahun 1908. Menjadi orang Sudan pertama yang mendapatkan gelar ini. Pada tahun 1909, ia mendapatkan izin mengajar di Masjidil Haram dan mendirikan Kutub As-Surkati, kemudian direkrut sebagai pengajar utama di Madrasah Al-Falah tahun 1911. Lagi Kak, maaf. Oke, lanjut. Kedatangan ke Hindia, bab 2, kedatangan ke Hindia Belanda dan dinamika Jamiat Khair. Undangan dari Batavia, misi pendidikan. Pada awal abad ke-20, Jamiat Khair didirikan pada tahun 1901. Organisasi elit komunitas Hadromi di Batavia, mengundang guru-guru Timur Tengah untuk memodernisasi pendidikan. Mendengar reputasi Syekh Ahmad Syurkati, mereka merekrutnya. Pada Oktober tahun 1911, Surkati tiba di Batavia bersama dua rekannya, Syekh Muhammad Abdul Hamid As-Sudani dan Syekh Muhammad Thayyib Al-Maghribi. Surkati diangkat sebagai inspektur dan pemimpin pendidikan sekolah Jami'at Khair. Dan yang kedua, bentukan budaya dan ideologi. Awalnya hubungan Surkati harmonis, namun perbedaan
paradigmatik segera muncul. Komunitas Arab di Indonesia memiliki stratifikasi sosial kaku, dengan golongan Sayyid menempati posisi teratas. Surkati didik dalam tradisi Islam egaliter dan terpengaruh pembaruan Muhammad Abduh, menentang praktik feodalisme religius seperti takobil atau mencium tangan Sayyid, dan larangan pernikahan antara wanita Sayyid dengan pria non-Sayyid. Ia juga mengkritik perlakuan murid di Jamiat Khair berdasarkan status sosial, bukan prestasi akademik. Ketegangan ini hanya menunggu pemicu untuk meledak. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Alfian atau Kak Iqmal. Ya, Baik, silakan terima kasih. Alfian. Untuk selanjutnya, ada beberapa konflik yang dihadapi oleh Syekh Ahmad Surkati, terutama yaitu Fatwa Solo dan pecahnya konflik Alawi Irsyadi. Yang pertama, anatomi Fatwa Solo pada tahun 1913. Dalam sebuah majelis di Solo, Surkati ditanya mengenai keabsahan pernikahan wanita syarifah atau keturunan Nabi dengan pria muslim non-sayyid. Ia menjawab tegas, pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam yang adil. Fatwa ini didasarkan pada prinsip kafa'ah atau kesetaraan dalam Islam yang diukur berdasarkan din atau agama dan takwa, bukan nasab semata. Yang kedua, ledakan konflik dan serangan rasis. Fatwa Solo mengguncang komunitas Arab, memicu reaksi keras dari kalangan Sayyid konservatif. Serangan personal dan rasisme muncul dengan julukan merendahkan seperti si hitam dan tuduhan pembawa ajaran sesat Wahabi. Surkati menjawab dengan argumen intelektual melalui kolom surat Al-Jawab di surat kabar Suluh India. Kemudian yang ketiga, pengunduran diri dan intervensi. Tekanan di Batavia tak tertahankan. Surkati mengundurkan diri dari Jamiat Khair pada tanggal 18 September 1914. Ia berencana kembali ke Mekah, namun dicegah oleh tokoh Arab non-Sayyid seperti Umar Mankus dan Soleh Ubaid Abdad yang meyakinkannya untuk menetap dan mendirikan lembaga baru. Kemudian kita beralih ke pendirian Al-Irsyad dan revolusi pendidikan. Lahirnya Jamiyat Al-Islah wa Al-Irsyad pada 6 September 1914. Surkati dan para pendukungnya mendirikan Jamiyat Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah. Organisasi ini mendapat pengakuan hukum dari pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Kemudian yang kedua, reformasi sistem pendidikan. Madrasah Al-Irsyad pertama didirikan di Jati Baru, Batavia. Surkati memperkenalkan sistem klasikal modern dengan meja, kursi, papan tulis, dan absensi. Yang ketiga, kurikulum terpadu, mengintegrasikan ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dengan mata pelajaran umum seperti sejarah, geografi, aritmatika, dan bahasa Arab, Melayu, dan Belanda untuk mencetak ulama-ulama intelek. Keempat, metodologi kritis, menekankan pemahaman dan logika atau mantik daripada hafalan. Kemudian mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Selanjutnya pemikiran teologis Kelimanya dan belum. karismatik. Yang kelimanya. Oh iya, maaf. Yang kelima, pendidikan perempuan. Al-Irsyad mendirikan sekolah khusus putri di Pekalongan pada tahun 1929. Sebuah langkah progresif di tengah budaya patriarki yang kuat di Indonesia. Kemudian, pemikiran teologis dan karya tulis. Magnum Opus. Magnum Opus itu kayak karya terbesar. Karya terbesarnya Syekh Ahmad Surkati adalah Al-Masail As-Salas. Karya paling komprehensif Surkati, ditulis sebagai respon terhadap golongan tradisional, membahas 3 isu sentral, yaitu ijtihad dan taklid, sunnah dan bid'ah, serta ziarah dan tawasul. Ia menyerukan
purifikasi akidah sebagai prasyarat kebangkitan umat. Itu terjadi pada tahun itu 1925. Kemudian surat Al-Jawab pada tahun 1915. Risalah pertama yang menjelaskan argumen hukum fatwa Solo tentang kafaah. Lalu risalah Tajwid Al-Quran ila Adabil Quran pada tahun 1917. Panduan etika dan moral berbasis Al-Quran menekankan kemuliaan karena ketaatan bukan nasab. Karya-karya Surkat selanjutnya Zedler, Puit dan Koran itu bahasa Belanda pada tahun 1932. Buku tentang etika yang ditulis atau disadur untuk kalangan berbahasa Belanda atau Melayu menjangkau kaum terpelajar barat. Karya-karya Syekh Ahmad Surkati tersebut menjadi rujukan penting bagi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Perdebatan intelektualnya dengan ulama tradisional semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemikir yang tak tertandingi. Sekian dari saya, dilanjutkan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Baik, akan saya lanjutkan, Pak. Ya, silakan. Kang Iqmal. Jaringan tokoh nasional dan peran politik. Bismillahirrahmanirrahim. Jaringan tokoh nasional dan peran politik. Soekarno dan guru spiritual kemerdekaan. Soekarti menanamkan nilai freedom of soul kepada Soekarno, mengajarkan bahwa penjajahan fisik bisa dikalahkan jika bangsa memerdekakan jiwanya dari rasa rendah diri. Soekarno menyebut pemikiran Soekarti mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Trio pembaharu Soekarti Dahlan dan Hasan. Soekarti, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, dan Ahmad Hasan persis saling bahu-membahu. Soekarti mengagumi militansi Dahlan, dan Dahlan menjadikan pandangan Soekarti rujukan teologis. Ahmad Hasan adalah murid langsung Soekarti dalam ilmu hadis. Debat inklusif dengan Semaun komunis di Kongres Al-Islam tahun 1922, Soekarti berdebat terbuka dengan komunis mengenai jalan menuju kemerdekaan. Islamisme PS versus komunisme. Soekarti memuji integritas Semaun, menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi perbedaan ideologi. Hubungan Soekarti dengan para tokoh nasional menunjukkan perannya yang signifikan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan, warisan abadi Syekh Ahmad Soekarti. Syekh Ahmad Soekarti, seorang ulama dari Sudan, datang ke Nusantara dan wafat sebagai pahlawan yang mencintai tanah air ini. Warisannya terangkum dalam 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi teologis, yaitu membebaskan umat dari belenggu taklid dan takhayul, mengembalikan Islam pada kemurnian tauhid yang rasional. Terus dimensi sosiologis, yaitu menghancurkan tembok feodalisme kasta melalui fatwa kafaah dan prinsip al-musawah, mengajarkan kesetaraan manusia. Terus dimensi politis kebangsaan, menanamkan jiwa merdeka, ruh al-hurriyah kepada para pendiri bangsa, menjadikan Islam sebagai basis moral perlawanan terhadap kolonialisme. Soekarti membuktikan bahwa nasionalisme adalah soal kontribusi dan cinta. Makanya yang sederhana di pemakaman karet bifak tanpa nisan sesuai dengan wasiatnya
untuk hanya dikenal melalui ilmu dan amalnya saja. Ya, Pak, hanya itu saja yang dapat kelompok kita sampaikan. Oke, terima kasih untuk Iqmal. Kemudian tadi ada siapa Muhibah ya, Alfian ya. Ya, kalau pakai gamma agak lumayan lah ya. Agak lebih bagus. Tinggal tadi penguasaan terhadap materinya itu penting ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba hanya baca saja, tidak tahu apa yang dibaca itu sayang sekali ya. Karena ini kan mereka para pemikir yang sangat luar biasa di masa lalu gitu. Jadi untuk level S1 itu memang minimal memahami dulu bagaimana pemikirannya, cara mereka berpikir, setelah itu baru kita mensintesiskan gitu ya. Jadi nantinya akan kita tahu jadi beberapa pemikiran yang ada kan sudah sangat banyak sekali ya. Nanti tinggal diperbaiki dari sisi penguasaan kontennya, termasuk nanti dikonversi untuk dijadikan sebagai artikel jurnal ya untuk UASnya. Oke, terima kasih untuk Iqmal, Muhibah, dan juga Alfian. Matur nuwun. Kita lanjut ke yang terakhir.